A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih memberikan kita hidup, Allah masih berikan kita iman, Allah masih berikan kita penglihatan, pendengaran, perasaan, hingga sampai detik ini masih Allah takdirkan untuk sama-sama bisa mendengarkan, sama-sama bisa menatap apa yang sekarang akan kita dengarkan bersama-sama dalam tausiah singkat yang akan saya sampaikan. Para ibu khususnya, karena pesan-pesan dan nasihat yang saya sampaikan ini insya Allah saya lebih fokus kepada para wanita ya, untuk para ibu dan calon ibu, memaknai dari waktu-waktu yang akan datang kita akan memasuki Idul Adha. Ada beberapa poin-poin pelajaran ya, sebenarnya bukan beberapa, sangat banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah Idul Adha, bahkan dari satu peristiwa, bahkan dari hanya sekedar perjalanan Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar, itu sudah sangat banyak hikmah yang bisa kita ambil khususnya bagi kita perempuan. Saya akan mulai tausiah ini dengan sebuah cerita yang memang sudah menjadi riwayat yang diceritakan turun-temurun. Bagaimana ya, dalam riwayatnya disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim pada waktu itu sedang dalam perjalanan bersama istrinya yang bernama Siti Sarah. Jadi istri beliau yang pertama bernama Siti Sarah. Disebutkan dalam riwayat perjalanan Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah ini ya ke sebuah tempat di negeri Syam. Ya, dari berangkatnya menuju ke Syam, tapi di sebuah tempat yang disebutkan tempat itu adalah Mesir. Ketika melewati tempat itu, Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Sarah, yang disebutkan Siti Sarah ini orangnya cantik. Bayangkan ya, orang cantik, perempuan cantik. Nah, akhirnya karena orang ngelihat, bayangin ya, kalau orang tuh ngelihat perempuan cantik pasti langsung heboh, langsung viral. Nah, ketika Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah melewati Mesir, itu viral. Ada seorang laki-laki jalan melewati negara-negeri kita bersama seorang perempuan. Nah, perempuan itu cantik. Dan berita ini nyampailah kepada raja yang berkuasa di Mesir waktu itu. Wah, mendengar ada perempuan cantik, langsung raja itu bilang, bawa ke sini tuh perempuan. Datang pasukan, ya datang ke Nabi Ibrahim, menemui Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Langsung ditanya, hai laki-laki, siapa perempuan ini? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, itu saudariku. Ya, saudariku. Padahal istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nggak bohong. Karena waktu itu yang beriman di dunia ini cuma dua, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku, artinya saudariku seiman. Memang istriku, tapi secara iman dia adalah saudariku. Karena kalau Nabi Ibrahim bilang ini istriku, Nabi Ibrahim akan dibunuh. Nabi Ibrahim akan dibunuh. Maka kalau dibilang adikku, saudariku, nggak dibunuh. Nah, akhirnya pasukan tadi, para tentara membawa Siti Sarah, diserahkan kepada raja. Raja, inilah perempuan cantik yang viral itu. Kayak apa ya, kebayang aja, mungkin lebih dari, jelas lebih dari Miss Universe kah, Miss World kah, lebih cantik dari itu. Dibawa kepada raja dan dimasukkan ke dalam kamar bersama si raja. Apa yang terjadi? Ini kita lihat. Bahkan apa yang dilakukan oleh Siti Sarah ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Nih, kita sebagai istri harus tahu apa yang dilakukan Siti Sarah ketika sudah dimasukkan ke dalam kamar si raja. Apa yang dilakukan Siti Sarah disebutkan dalam riwayat, ia berwudu, kemudian sholat, berdoa kepada Allah. Ya, apa dalam doanya ini? Doanya ini bisa kita ingat ini. Allahumma inni aslamtu bika wa amantu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah berserah diri kepadamu ya Allah. Wa amantu bika, aku juga beriman kepadamu ya Allah. Wa hasantu farji illa li zauji, dan aku tidak pernah melakukan perbuatan keji dan zina ya Allah. Maka jagalah aku dari laki-laki ini. Apa yang terjadi? Ini doanya ya. Jadi makanya kita kalau ibu-ibu lagi galau itu jangan ngapa-ngapain. Coba ingat peristiwa Siti Sarah. Beliau berwudu, kemudian sholat 2 rakaat, ya disebutkan, tapi sholatnya beda ya.
Sholatnya zaman Nabi Ibrahim tentu dengan kita beda, tapi sama-sama esensinya sholat. Beliau sholat, apa yang terjadi ketika raja itu mau mendekati Siti Sarah, ternyata tiba-tiba dia terhenti, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya si raja bilang, wahai perempuan, doakan pada Tuhanmu supaya aku bisa bergerak. Akhirnya dia bergerak. Nah, ternyata nggak tobat nih raja. Dia balik lagi, mendekatin lagi ke Siti Sarah. Dia bilang apa lagi? Ketika dia tiba-tiba berhenti lagi, Siti Sarah bilang, ya Allah, didoain sama Siti Sarah karena diminta sama rajanya. Bisa bergerak lagi. Ketiga kali gitu lagi. Dia mau ngulangin lagi si raja. Dia mau mendekati ke Siti Sarah, tiba-tiba dia nggak bisa bergerak. Akhirnya berdoa kepada Allah, Siti Sarah akhirnya dilepaskan. Nah, setelah itu udah rajanya kapok. Kalau bahasa kita kapok, rajanya keluar dari ruangan, dia bilang, ambil aja nih perempuan, kembaliin sama tadi saudaranya itu. Itu bukan perempuan, tapi kalau bahasa dia bilang itu setan, kata si raja ini. Soalnya bagi dia tuh mengerikan, tiba-tiba ketika mau didekatin nggak bisa. Mungkin kayak penyihir gitu ya, kayak dukun tiba-tiba nggak bisa bergerak ketika didekatin. Padahal kuncinya apa tadi Siti Sarah di dalam itu? Beliau wudhu, lalu sholat dan minta kepada Allah. Nah, akhirnya kita kenal dalam sejarah, dalam riwayat, ketika dilepaskan Siti Sarah ini, nanti si raja ini memberikan hadiah malah ya, dikasih hadiah, dibawa aja hadiah yang kita kenal dengan nama Siti Hajar, yang merupakan nanti nenek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan bahas tembus 29 garis ya, garis keturunan sampai akhirnya nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat kita cintai ini, sampai kepada Nabi Ismail yang merupakan anak dari Siti Hajar, yang awalnya adalah seorang budak perempuan, hadiah dari raja yang tadinya ingin melukai Siti Sarah. Kita lihat ibu-ibu, coba kalau kita punya masalah, ibu-ibu pernah punya utang nggak? Adakah ibu-ibu di dunia nggak punya hutang? Oke, mungkin kalau dalam bentuk hutang plek nggak ada, tapi adakah ibu-ibu yang nggak punya cicilan? Ya, mungkin di masa-masa kemarin lockdown, dirumahkan, ada cicilan tertunggak 3 bulan, ya 4 bulan, atau mungkin ada kebutuhan kita yang membuat kita galau, nggak bisa terpenuhi. Coba ingat kasus Siti Hajar, Siti Sarah, sampai akhirnya dikasih Siti Hajar. Bagaimana? Coba kalau misalkan punya masalah banget sama suami, punya masalah tentang masalah keuangan, hutang kah, dengan mertua kah, tiba-tiba nauzubillah ngerasa tidak aman, ada sesuatu yang mengancam, tinggal di daerah yang tidak nyaman. Ingat peristiwa Siti Sarah, dia minta tolong kepada Allah dengan berwudu dan sholat, berdoa kepada Allah. Nah, ini kunci pembuka dari tausiah kita, bahwa seorang wanita itu ketika masalah sebab besar apapun yang dia hadapi, yang pertama kali dia kembalikan harapannya adalah meminta kepada Allah dengan banyak berdoa. Makanya ada ulama mengatakan bentuk sholatnya umat zaman terdahulu, yaitu umat sebelum Nabi Muhammad, adalah dengan berdoa. Jadi sholat dalam masa Nabi Ibrahim, sholatnya adalah dengan berdoa. Kalau sholat zaman kita kan adalah sholat yang dengan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini ada dalam hadis Rasulullah, bahwasanya kalau seorang di antara kalian bingung dalam satu perkara, ingin minta jawaban masalah kepada Allah dalam perkara-perkaranya, maka apa kata Rasulullah? Ada hadisnya kan, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya apa yang dilakukan oleh ibunda kita Siti Sarah. Apa kata Rasulullah? Hendaklah dia berwudu dan sholat 2 rakaat. Ini adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh ibunda Siti Sarah. Demikian ibu-ibu, jangan lupa setiap ada masalah ingat kepada Allah. Kalau nggak bisa sholat, paling tidak nih wudu dan doa sama Allah. Wudu dan berdoa. Lalu angkat tangan kita, karena mengangkat tangan itu diantara salah satu syarat jadi doa yang lebih cepat diijabah ketika diangkat tangannya daripada tangannya nggak diangkat. Ini demikian tausiah hikmah kita kali ini. Tetap ingat kepada Allah. Bagus lagi kalau kita bisa senantiasa jaga wudhu kita. Jadi kapanpun langsung berdoa. Kalau ada wudhu, kapanpun bisa langsung berdoa. Walaupun sebenarnya berdoa tanpa wudhu juga boleh, tapi lebih afdal, lebih baik ketika kita ada wudhu. Kapanpun kita mau sama Allah, tinggal langsung angkat tangan berdoa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.